المحبة إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى أرواح الواقفين لهذا المصلى، ثم إلى روح سيدنا المؤلف الحبيب عبد الله بن الحداد بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى halaman 5 ya. Halaman 5 baris berapa itu? Oke. Walladzina yadda'una ahwalal awliya'i wa maqamatihim min ghairi sidqin wa ashbahu dhalika minal umuri syani'ah wa min akhwafi ma yukhafu minhu ala sahibi su'ul khatimah al bid'atu fid dini wa kadhalika idmaru syakki fillahi wa rasulihi wal yawmil akhiri falyahdharil muslimu min dhalika ghayatal hadri wala asima min amrillahi illa man rahim. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka binuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin wa an tulhiqana bis salihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Yang saya baca ini adalah sudah dibaca pada minggu pertemuan yang lalu, jadi tapi belum dijelaskan karena mengingat waktu, maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa amalan atau perbuatan yang bisa menyebabkan terjadinya su'ul khatimah. Nah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan di antara yang bisa menyebabkan terjadinya su'ul khatimah, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, walladzina yadda'una ahlal awliya'i wa maqamatihim min ghairi sidqin. Mereka yadda'un. Yadda'un itu artinya menuduh sesat, menuduh keluar dari Islam. Siapa? Al-ahwal al-awliya wa maqamatihim. Ahwal, nanti kita jelaskan. Ahwal ini adalah konsep dalam tasawuf. Wa maqamatihim min ghairi sidqin. Dia menuduh tanpa didasari oleh bukti yang benar. Apa? Ahwal dan maqamat. Nah, ini pelajaran tasawuf. Agak sedikit tinggi ya. Tolong nanti diperhatikan dengan
jelas. Apa itu maqamat? Jadi dalam tasawuf itu ada yang disebut dengan maqamat, ada ahwal. Maqamat itu artinya kedudukan, posisi, itu namanya maqamat. Kedudukan atau posisi. Kedudukan apa? Kedudukan yang dilalui oleh seorang ulama, seorang yang menjalani praktek sufisme. Misalnya apa? Misalnya maqam taubat. Jadi sebelum dia sampai kepada makam yang tinggi, dia harus lalui makam-makam itu. Makam itu bukan makam ya. Jangan kita katakan makam itu makam, bukan. Tapi kedudukan, posisi. Jadi orang untuk sampai kepada tingkatan yang tinggi dekat dengan Allah itu ada makamnya. Makam 1, makam 2, makam 3 sampai seterusnya. Tidak bisa langsung makam ke 10. Dia harus melalui makam. Makam yang pertama itu adalah taubat. Setelah dia taubat minta kepada Allah, dia akan masuk ke makam yang kedua. Dia wara. Wara itu artinya dia sama dengan orang yang mempunyai sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, tidak pernah mengeluh. Masuk pada makam zuhud. Zuhud itu maksudnya apa? Dia tidak cinta sama dunia. Dia punya harta banyak, tapi harta yang banyak itu tidak membuat dia jauh dari Allah. Jadi harta tidak ada di dalam hatinya. Itu namanya zuhud. Sampai kemudian masuk kepada makam ma'rifah, yang sudah kita jelaskan kemarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ma'rifah itu artinya apa? Mengenal Allah dengan sebenarnya. Kalau Anda sudah mengenal Allah dengan sebenarnya, maka Anda akan mudah beribadah kepada Allah. Akan tahu siapa Allah, apa sifat-sifat yang melekat pada Allah, dan apa af'al yang melekat pada Allah. Kalau orang sudah pada tahapan ma'rifah, bisa dipahami nggak? Yang kedua, ahwal. Ahwal itu adalah kondisi jiwa, kondisi hati dari seorang yang melakukan perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada halnya. Hal itu artinya keadaan, jamaknya ahwal. Nah, orang-orang yang tidak mengakui maqamat dan ahwal ini dikhawatirkan rentan terkena su'ul khatimah. Apa itu ahwal? Ahwal itu misalnya keadaan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan khauf. Nah, ini ilmu tasawuf ini. Maka kalau orang ingin mempelajari ilmu tasawuf harus belajar tasawuf dasar. Yang kedua, roja, dia berharap hanya kepada Allah, bukan kepada amal perbuatannya. Jangan kita berharap dengan sholat kita bisa masuk surga. Jangan berharap dengan puasa kita bisa masuk surga. Tapi kita berharap adalah ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan pernah Nabi mengatakan apa? Sampai sahabat mengatakan kepada Nabi, "Wala anta ya Rasul." Termasuk engkau ya Rasul tidak bisa masuk surga. Na'am walana. Termasuk saya, illa anta gammadallahu birahmati. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Artinya apa? Hak prerogatif untuk masukkan orang ke dalam surga itu Allah, bukan kita. Maka kita tidak bisa mengatakan ente nanti masuk surga, belum tentu. Ente ini masuk neraka, amal ente jelek banget, belum tentu. Karena yang menentukan seorang masuk tidaknya ke dalam surga itu di akhirnya, yang disebut dengan keadaan akhir Anda. Apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah? Maka Habib Abdullah bin Al-Haddad itu menjelaskan orang-orang yang sering kali bisa terkena su'ul khatimah itu adalah mereka yang mengingkari para wali, tidak mengakui para wali, bahkan menuduh para wali ini pembuat bid'ah. Itu banyak. Siapa? Wahabi itu. Orang yang anti terhadap wali. Dia tidak percaya itu sama wali, apalagi maqamat dan ahwal para wali. Kata Habib Abdullah, orang tersebut rentan bisa terkena mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Dan ini sebenarnya adalah siasatnya Zionisme loh. Kenapa orang-orang pengikut Abdullah bin Abdul Wahab yang disebut dengan Wahabi, Abdul Wahab Wahabi,
Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah pendiri dari sekte Wahabi yang ada di Saudi. Apa penyebabnya? Itu ada seorang perwira Inggris yang bernama Lawrence. Belakang namanya banyak, tapi di akhir namanya Lawrence. Di Jazirah Arabia, para ulama mengatakan dia Lawrence of Arabia. Dia adalah perwira Inggris keturunan Yahudi yang ditugaskan untuk meneliti kenapa umat Islam itu kuat. Seperti juga Snok Horgrove, udah dengar ya? Snok Horgrove-nya dari Belanda. Dia ditugaskan untuk meneliti, tujuannya untuk menjajah dan melemahkan umat Islam. Nah, Lawrence ini diperintahkan, dibiayai untuk melakukan riset kenapa umat Islam itu kuat sekali. Setelah dia lakukan penelitian, dia simpulkan ternyata umat Islam kuat karena dia ketaatan terhadap mazhabnya kuat. Itu satu. Yang kedua, istiqomah dalam mengikuti praktek-praktek sufisme kuat, atau tasawuf atau tarekat kuat. Makanya orang-orang yang tergabung dalam organisasi tarekat solidaritasnya tinggi, kuat. Kalau dia suruh berjihad, kuat sekali dia akan melakukan jihad. Nah, Lawrence mengatakan inilah penyebabnya. Maka kemudian dia cari ulama-ulama yang anti terhadap praktek tasawuf, dia biayai untuk menulis buku-buku yang kemudian diterjemahkan dengan biaya dari Lawrence yang dibiayai oleh Yahudi Zionis. Akhirnya muncul apa? Muncul ulama-ulama yang dipengaruhi oleh Muhammad bin Abdul Wahab menulis buku-buku anti tasawuf, praktek ziarah kubur, tabarruk, tawassul, apalagi yang dilakukan oleh jamaah MBM ini di makam Syekh Abdul Khair, itu dianggap pembuat bid'ah, ente syirik semua itu. Oleh siapa? Wahabi. Kenapa? Mereka anti. Maka anda heran kalau kemudian banyak kuburan-kuburan yang itu dihancurkan oleh Wahabi. Saudi bekerja sama dengan Wahabi untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang disakralkan oleh umat Islam. Hampir saja kuburan Nabi mau dihancurkan, tapi banyak pertentangan terutama dari Nahdlatul Ulama, sehingga kemudian tidak jadi dihancurkan. Siapa? Wahabi, yang dibiayai oleh Zionisme untuk membuat kebencian terhadap praktek-praktek tasawuf, dan itu berhasil. Sampai salah seorang ulama cucu dari Rasulullah yang tinggal di Mekah, namanya Muhammad bin Alwi al-Maliki, pernah dengar ya? Muhammad bin Alwi al-Maliki itu kan banyak menulis kitab. Nah, salah satu kitabnya adalah Mafahim Yajib an Tusoha. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, dia mazhabnya Maliki, dan dia keturunan Rasulullah dari jalurnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari jalur Hasan, bukan jalur Husain. Jadi Rasulullah itu punya dua cucu, Hasan dan Husain. Nah, jalur Hasan salah satunya adalah Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Sekarang pesantrennya masih ada di Mekah itu. Kalau anda punya anak ingin pesantren di Mekah, silakan. Ada pesantren, kalau nggak salah namanya Darul Ulum, kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek ulang. Beliau itu pernah mengatakan dalam sebuah konferensi nasional di Mekah, dia mengatakan kurikulum madrasah sanawiyah. Kalau disebut madrasah sanawiyah itu maksudnya SMA ya, kalau di Saudi, bukan sanawiyah SMP kita. Madrasah sanawiyah itu maksudnya SMA. Itu kurikulum dari kelas ketiganya, itu isinya adalah apa? Mengkafirkan dan mensyirikan tarekat-tarekat sufi, praktek-praktek sufi. Dan sampai sekarang mereka mengakui dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ulama-ulama sufi itu adalah syirik. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama yang cenderung pada tasawuf itu adalah keluar dari Islam, dan mereka tidak ragu-ragu untuk membunuh mereka. Dan ini terjadi. Kapan terjadinya? Terjadi kudeta besar-besaran menggulingkan kekuasaan sebelumnya oleh siapa? Pokoknya sekarang menjadi Saud yang menjadi Saudia. Dia bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Siapapun orang yang berbeda prakteknya, bunuh. Maka kalau anda baca satu buku, saya lupa bukunya itu banyak terjadi penumpahan darah di Saudi Arabia pada saat kerajaan Saudi itu dibentuk.
Pokoknya orang yang berbeda amalannya itu lalu dibunuh. Oleh siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, pengikut-pengikutnya. Makanya orang yang paling anti terhadap tasawuf siapa? Siapa? Wahabi. Anti ziarah, anti tawassul, anti tabarrukan, ziarah makam-makam wali. Itu mereka adalah orang-orang yang anti dan mengkafirkan dan mensyirikkan orang-orang yang melakukan hal tersebut. Sampai Imam Syafi'i pun dianggap pembuat bid'ah. Imam Syafi'i. Anda bayangkan Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, itu dianggap sebagai al-mubtadi'in. Imam Asy'ari itu dianggap sebagai al-mubtadi'in, pembuat bid'ah. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang ilmunya dangkal itu, yang tidak ngerti tentang Imam Asy'ari. Kemudian wa asbahu dzalik, asbah itu artinya minal umuri syani'ah, dan hal-hal jelek lainnya yang serupa. Kata asbah itu artinya serupa. Tapi kalau diartikan di sini, bagi yang ada kitabnya, cara mengartikannya begini, wa asbahu dzalika minal umuri syani'ah. Dan dari umur dulu itu diartikan, dan perkara-perkara buruk lainnya yang serupa dengan yang sebelumnya. Itu cara mengartikannya begitu. Nah, berikutnya adalah kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa min akhwafi ma yukhafu minhu ala sahibi su'ul khatimah al-bid'atu fid din. Dan di antara perbuatan yang paling dikhawatirkan terjadi su'ul khatimah kepada pelakunya apa? Al-bid'atu fid din. Melakukan bid'ah dalam persoalan agama. Nah, ini penting kita bahas ini. Karena di masyarakat kita banyak tuh yang ada pengajian-pengajian punya kecenderungan membid'ahkan apa aja. Apa itu bid'ah? Ada yang tahu? Bid'ah itu dari bahasa Arab kata bada'a, bukan bada'a. Bedakan hamzah dengan ain. Kalau bada'a itu artinya memulai. Tapi kalau bada'a itu menciptakan sesuatu yang baru. Menciptakan sesuatu yang baru. Dalam bahasa yang lebih keren, inovasi, kreativitas. Itu namanya bada'a. Kemudian menjadi kata bid'ah. Orang pembuat bid'ah namanya al-mubtadi'ah, al-mubtadi'u, atau al-mubtadi'un, atau al-mubtadi'in. Itu orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu yang baru, itu bid'ah. Secara istilah, hampir sebagian besar mengatakan bid'ah itu adalah satu perbuatan yang tidak ada dasarnya dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu namanya bid'ah. Bisa dipahami nggak? Jadi sesuatu yang nggak ada pada zaman Rasul dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu disebut dengan apa? Al-bid'ah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, saya mengutip Ibnu Taimiyah dulu lah, yang sering dipakai oleh ulama-ulama Wahabi. Ibnu Taimiyah mengatakan yang disebut dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang menyalahi Al-Quran, menyalahi Sunnah, menyalahi ijma para ulama salaf yang terkait dengan ibadah dan akidah. Ini Ibnu Taimiyah. Kita pakai model dia. Jadi bid'ah itu di bidang apa? Akidah dan ibadah. Ada nggak muamalah? Tidak ada. Nah, nanti kita bahas ya. Ini penting ini supaya kita bisa memahami dengan jelas apa yang disebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu terjadi atau diharamkan itu dalam bidang apa? Bidang akidah dan ibadah. Bidang akidah seperti apa? Misalnya mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada nggak yang begitu? Siapa? Siapa yang pernah mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad wafat? Hah? Sodek. Siapa lagi? Hah? Ghulam Ahmad, Ahmadiyah. Itu adalah bid'ah dalam persoalan akidah. Orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad wafat, maka dia adalah keluar dari Islam. Murtad, kafir. Tempatnya di neraka. Kalau dia nggak taubat, tempatnya di neraka.
atau mengaku sebagai jelmahan Tuhan atau malaikat. Siapa? Lia Edan itu. Bukan Lia Edan itu. Lia Aminuddin dia. Asalnya dari Makassar, perangkai bunga, lalu kemudian tidak tahu kenapa sampai dia bermimpi, lalu dia mengatakan sebagai malaikat Jibril. Malaikat Jibril kok ditangkap polisi. Kan dia ditangkap polisi tuh karena membuat satu pernyataan-pernyataan yang meresahkan masyarakat. Tangkap polisi, orang bilang malaikat polisi Indonesia hebat. Kok hebat? Oh, Jibril aja ditangkap tuh. Polisi Indonesia itu. Kalau tempat lain kan ada malaikat Jibril ditangkap. Nah, polisi Indonesia mampu menangkap malaikat Jibril. Siapa? Lia Edan. Nah, ini namanya bid'ah fiddin. Itu kalau dilakukan bid'ah dhalalah itu, bid'ah yang sesat. Yang kedua, bid'ah dalam ibadah. Bid'ah yang ada terjadi dalam ibadah itu maksudnya ibadahnya mahdhah. Bukan ibadah dalam pengertian saya duduk ini di sini ibadah, bukan itu maksudnya. Tapi ibadah mahdhah. Misalnya apa? Salat subuh 2 rakaat, Anda tambah 4. Dalilnya apa? Dalilnya dalil olahraga, semakin banyak bergerak semakin bagus, sehat. Nggak nyambung tuh. Itu namanya bid'ah dalam persoalan ibadah. Dan orang yang melakukan dosa tapi nggak keluar dari Islam, dosa apa? Dosa besar. Atau dia membuat variasi dalam sholat. Variasi, tahu variasi kan? Sesuatu yang berbeda. Dulu pernah ada orang sholat baca Al-Fatihah tambah dengan terjemahnya. Pernah dengar nggak? Pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Dia imam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia terjemahin itu. Kira-kira bid'ah gitu? Bid'ah. Itu namanya ada variasi dalam ibadah. Tetapi kalau kita menganggap semua yang tidak ada pada zaman Nabi dianggap satu hal yang bid'ah, banyak yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi tapi dipraktekkan oleh sahabat tidak ada pada zaman Nabi. Misalnya apa? Pembukuan Al-Quran. Kira-kira Nabi pernah nggak membukukan Al-Quran? Nggak pernah. Kok para sahabat berani loh membukukan Al-Quran yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi? Kenapa? Sahabat tahu bid'ah itu dibagi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ada yang baik, ada yang buruk, yang sesat. Nah, membukukan Al-Quran itu sesuatu yang baik. Memang tidak ada pada Nabi, tapi itu adalah sesuatu yang baik. Dan itu ada kemaslahatan. Yang kedua, sholat tarawih. Sholat tarawih yang kita laksanakan sebanyak 20 rakaat, 2 kali salam. Kalau mazhab Maliki 8 rakaat, 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Itu namanya mazhab Maliki, 8 rakaat itu. Baru 3 witir 1 salam. Itu mazhab Maliki. Di sini ada yang latah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam 8 kali. Itu mazhabnya nggak ada. Yang benar adalah 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 3 rakaat 1 salam witir. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 20 rakaat. Lalu kemudian witir 3 rakaat, standarnya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Makanya pada 2 rakaat yang pertama jangan usoli sunatal witri, usoli sunatan minal witri. Saya sholat sebagian dari witir karena belum witir, belum selesai. Nanti baru pada saat rakaat yang terakhir usoli sunnatal witri rakaatan. Kalau dia makmuman lillahi ta'ala. Jadi hati-hati tuh, jangan sampai keliru. Jangan ikut-ikutan orang 2 rakaat 8 keluar. Mazhab apa itu? Kalau mau ikut-ikutan mazhab Maliki silakan, tapi 4-4-3. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian baru 3 rakaat salam witir. Bisa dipahami ya? Tapi nanti pembahasan pembuat bid'ah nanti. Nah, itu dalam persoalan salat ada. Misalnya apa lagi? Umroh di bulan Ramadan, Nabi pernah lakukan nggak?
Nggak pernah Nabi. Kira-kira kita melakukan nggak? Lakukan. Berarti kita pembuat bid'ah dong dalam bidang agama. Ternyata enggak. Hampir sebagian besar banyak orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan karena pahalanya besar. Jadi dikiaskan pada amaliyahnya pada bulan Ramadan. Dilipat gandakan oleh Allah, maka afdolnya adalah kita umroh di bulan Ramadan. Yang kedua, zakat fitrah. Pada zaman Nabi orang zakat fitrah pakai apa? Gandum. Ada nggak pakai beras? Nggak ada. Ada nggak pakai uang? Apalagi ke beras, pakai gandum. Loh, kita pakai beras, berarti kita bid'ah dong. Loh, orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukan Nabi sebagai bid'ah, dia harus belajar lagi tuh, ngaji lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia ngerti usul fikih. Itu menggunakan metode kias. Pada zaman Nabi, gandum sebagai objek zakat fitrah karena dia makanan pokok. Makanan pokok. Makanya harus dalam bentuk makanan pokok. Tuh. Nah, kita makanan pokoknya apa? Bukan gandum. Kalau orang dari wilayah Jawa Barat main ya begini, memang makannya gandum. Sagu. Kalau sagu dari wilayah timur itu sagu. Beras. Maka makanan pokok kita beras, zakatnya dengan bentuk beras. Boleh nggak dengan uang? Madzhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Madzhab Syafi'i harus dalam bentuk beras. Ada yang bawa uang. Bagaimana caranya? Uang itu dibelikan beras yang ada di musola. Musola siapin tuh berapa karung. Siapin, kemudian setelah ada uang ini diukur, ini satu biasanya berapa itu? 3,5 liter ya? 3,5 liter siapin. Kalau mazhab Hanafi boleh pakai uang. Jadi dia menggunakan uang, karena mazhab Hanafi itu kan tinggal di wilayah metropolis. Kalau semuanya dikasih beras, kata ulama Hanafi ya, nanti dia mau beli minyak goreng pakai apa? Mau beli lauk pakai apa? Perlu juga dengan uang. Tapi mazhab Syafi'i yang modern mengatakan tetap dengan beras ditambah dengan sedekah uang. Masuk akal nggak? Tetap beras, tidak meninggalkan apa yang diperhatikan Nabi, tetapi ditambah lagi dengan infak sedekah dari jamaah. Misalnya kasih 50.000 supaya dia bisa beli daging, bisa beli tahu tempe dan seterusnya. Islam itu indah. Ya itu bid'ah semua itu. Kalau seandainya mereka berpegang pada pemahaman apa yang tidak ada pada zaman Nabi adalah bid'ah dalam bidang ibadah. Loh, banyak yang bid'ah itu dalam bidang ibadah itu. Berarti kita menganggap Umar melakukan bid'ah karena dia menggabungkan orang sholat tarawih bersama-sama di masjid dalam ada yang 20 rakaat dan seterusnya supaya kelihatan tertib. Apa kata Umar? Ni'matil bid'ah hadhihi. Jadi bid'ah yang paling baik, yang paling enak dilihat ini adalah ini. Jadi digabungkan semuanya, sholat sunnah menjadi satu barisan yang tertib. Sebelumnya kan tidak tertib tuh, ada sholat sendiri-sendiri, sampai Nabi kemudian sholat di rumah. Nabi tidak mau mewajibkan ini, sholat di rumah. Kata Umar, pada zaman Umar ini perlu ditertibkan. Itu namanya maslahah, kemaslahatan. Nah, orang-orang yang anti seperti ini, dia tidak ngerti tentang konsep maslahah dan kias. Artinya tidak ngerti tentang usul fikih. Nah, itu yang terkait dengan persoalan apa? Bid'ah dalam bidang ibadah. Jadi yang diharamkan apa? Misalnya Anda azan. Azan itu kalau Allahu Akbar berapa kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa kali? Anda tambah jadi 10. Bid'ah nggak itu? Bid'ah. Nah, bid'ah itu adalah sesuatu yang sudah baku dalam ibadah, Anda tambah. Itu bid'ah itu. Ditambah dan diubah variasinya. Itu namanya bid'ah. Yang ketiga, bid'ah dalam muamalah dan bid'ah dalam bidang apa? Al-uruf, kebiasaan. Boleh nggak? Dianjurkan. Apa tuh muamalah? Hubungan antara sesama manusia, misalnya dalam bidang ekonomi, jual beli dan sebagainya. Itu dianjurkan Anda membuat bid'ah. Maksudnya apa? Kreativitas dan inovasi. Dalam bidang politik yang disebut dengan ahkam as-siyasa, perlu bid'ah enggak?
Perlu. Kalau nggak perlu bid'ah, ya begitu terus, tidak ada kemajuan. Karena Nabi membuat konsep itu harus dielaborasi oleh kita umatnya pada zaman sekarang. Itu namanya ijtihad. Nah, misalnya contohnya apa? HP nih, HP. Zaman Nabi ada nggak? Nggak ada, zaman Nabi nggak ada. Tapi pada zaman Nabi karena nggak ada, kita anggap bid'ah. Sesuatu yang nggak ada pada zaman Nabi, tapi dianjurkan. Kenapa? Dengan adanya HP gampang berkomunikasi, gampang melakukan komunikasi. Atau mikrofon, tuh mikrofon disebut dengan speaker, mukabbir saut oleh bahasa Arab. Speaker itu, speaker ini bid'ah nggak? Beda, nggak ada zaman Nabi. Tapi manfaatnya banyak nggak? Banyak. Saya pakai speaker nih. Kalau nggak pakai speaker, Anda nggak dengar dari belakang. Setengah mati kita mau mendengarkan. Kalau dianggap bid'ah, repot, Pak. Kenapa saya mengatakan repot? Karena kita kesulitan sendiri. Karena prinsip dalam muamalah itu, dalam para ulama mengatakan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya dalam persoalan muamalat semuanya dibolehkan. Illa ma dalla dalilu ala tahrimi. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Berarti dasarnya apa? Boleh. Jadi luas. Tapi dalam ibadah disebutkan al-aslu fil ibadat at-tahrim illa ma dalla dalilu ala ibahatihi. Dasar dalam ibadah itu nggak boleh. Artinya apa? Anda nggak boleh melakukan kreativitas kecuali ada dalil yang membolehkan. Tapi dalam muamalah dasarnya itu adalah kebolehan. Anda boleh melakukan apapun kecuali nanti ada dalil mengatakan tidak boleh. Bisa dipahami, Pak ya? Maka dalam persoalan muamalat itu dianjurkan melakukan apa? Inovasi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan bid'ah. Misalnya saya berikan contoh. Zaman dulu, zaman Nabi, orang kalau mengambil air wudhu pakai apa? Pakai timba. Masuk ke tangan, timba kan tuh. Ya kan, timba kan ada sumur. Nah, sumur ngambil airnya pakai apa? Pakai timba. Anda kalau mau wudhu pakai apa? Keran. Kira-kira bid'ahnya tuh. Beda, zaman Nabi nggak ada keran. Loh, ada yang lebih keren lagi, dipencet tuh, set, keluar air. Ya kan, kalau anda di mall tuh, banyak orang bingung tuh, Pak. Duh, kok nggak keluar, nggak ada ininya nih, nggak ada api itu. Putarannya nggak ada. Dia tinggal kasih lihat aja tuh, ada sensor tuh, keluar. Zaman Nabi ada nggak? Kalau motor, zaman mobil kan ada. Nggak ada, harus pakai onta. Anda mau kemana? Ke Bogor pakai onta. Sebelum sampai Bogor mati tuh ontanya, setengah mati kan. Artinya apa? Dalam bidang muamalat memang harus inovasi. Kalau nggak inovasi, susah hidup. Betul. Yang kedua, Anda berzaman Nabi rumahnya pakai apa? Pakai mud, apa? Kalau bahasa Inggris apa? Mud itu apa? Lumpur kan? Ke tanah ya? Pakai tanah. Terus dia punya atap pakai apa? Pelepah korma. Coba Anda buat sekarang di sini, begitu? Kebakar. Kalau nggak kebakar, hujanan, bocor. Kira-kira membuat kita berada dalam mudarat, membahayakan kita. Maka perlulah ada inovasi dalam konstruksi bangunan. Dulu bangunan biasa aja, sekarang ada minimalis, ada macam-macam modelnya, sehingga membuat nyaman. Kalau nggak ada inovasi, aduh Pak, hidup susah, Pak. Di sini kalau ada jamaah yang tidak melakukan inovasi dalam muamalah, hidupnya susah, Pak. Susah sendiri. Karena apa? Tidak pernah dilarang kok. Loh, kita melarang-larang. Memang ada orang yang mengatakan jangan meninggikan suara di masjid. Tapi itu bukan dalil melarang speaker. Kenapa? Nabi tidak pernah berpikiran speaker. Yang dimaksud adalah jangan buat gaduh di masjid, teriak-teriak, itu nggak boleh. Lalu bagaimana zikir? Dengan menggunakan speaker. Yang pertama untuk mengajarkan orang supaya dengar, kan mengajarkan. Yang kedua syiar. Nah, mereka tuh nggak mau tuh yang seperti itu. Maka orang yang cara pikirnya adalah pendek, hidupnya penuh dengan kesusahan. Karena semua yang tidak ada pada zaman Nabi dianggap bid'ah. Bedung nggak ada zaman Nabi.
Itu dianggap bidah bagi orang yang mengatakan praktiknya bidah. Tetapi itu bukan persoalan ibadah, itu persoalan kebiasaan, maka dibolehkan. Kebiasaan. Tujuannya apa? Untuk menjadi muqaddimah, untuk memanggil orang. Muqaddimahnya itu memberitahu. Tapi pemberitahuan itu melalui azan. Boleh nggak berselawat sebelum azan? Boleh, itu bukan bagian dari ibadah, itu bagian dari adat kebiasaan. Selawat, tarhim kan ada kan? Itu bagi orang-orang yang suka berbid'ahkan, cuma dianggap bid'ah itu, Pak. Nggak ada zaman Nabi itu tarhim. Emang nggak ada, tapi apakah Nabi pernah melarang? Saya pernah ditanya tuh, maulid dulu di Palu itu banyak sekali orang-orang yang cara berpikirnya begitu. Ini maulid nggak ada Ustaz zaman Nabi. Saya bilang iya, tapi ada nggak larangan Nabi melarang maulid? Coba cari dalilnya. Dia bingung sendiri. Nah, Anda melarang sesuatu yang nggak pernah dilarang oleh Nabi, berarti Anda yang pembuat bid'ah yang sebenarnya. Sebaliknya begitu, kenapa diam dia? Kenapa? Jangan menuduh orang sebagai pembuat bidah sementara Anda tidak bisa membuktikan dalilnya. Biarkanlah orang yang maulid-maulidan, Anda nggak usah maulid silakan, tapi jangan menyalahkan yang maulidan, tahlilan dan sebagainya. Ini praktek yang dilakukan para ulama-ulama dan orang tua kita, itu ada dasarnya. Dasar pertama adalah silaturahmi. Dasar yang kedua, kalau dalam kaitan dengan tahlilan, itu bersedekah. Almarhum bersedekah kepada orang, dan itu pahala. Jadi ada dasarnya. Misalnya kita maulid, manfaat maulid banyak nggak? Banyak. Pertama kita berkumpul, silaturahmi, dapat pahala silaturahmi. Kita dapat berkah itu rezeki. Yang kedua apa? Selawat, kita dapat pahala berselawat. Ada tausiah, kita mendengarkan tausiah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan banyak manfaatnya. Dan itu nggak dilihat oleh mereka yang semuanya dianggap bid'ah, termasuk maulid, terus tawassul, apalagi ziarah makam para wali. Padahal banyak manfaatnya itu. Yang pertama mengingat kematian, yang kedua mengambil berkah. Kenapa? Ada sahabat mengambil berkah kepada Nabi, bahkan kepada kuburnya Nabi. Ada. Contohnya Bilal, itu mengambil berkah dengan kuburnya Nabi. Artinya apa? Semuanya ada dasarnya. Nah, orang-orang yang melakukan bid'ah dalam bidang agama, maksudnya itu tadi, misalnya mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, atau mengaku sebagai jelmaan Allah, malaikat dan sebagainya. Itu baru pembuat bid'ah dalam akidah. Atau orang yang menambah atau mengurangi sesuatu yang sudah tetap dalam ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah yang benar-benar murni. Salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, namanya ibadah mahdhah. Tapi yang seperti kita ini adalah ibadah tapi ghairu mahdhah, maka itu masuk di dalamnya muamalat dan adat kebiasaan. Pakai speaker, pakai ini nih. Ini bagian dari adat. Zaman Nabi ada nggak pakai ini nih? Nggak ada. Coba buktikan, ada nggak zaman Nabi pakai ini? Lekar ya? Nggak ada. Pakai karpet? Ada nggak zaman Nabi? Zaman Nabi? Nggak ada, orang bikin karpet juga nggak ada kok. Ini namanya bagian dari adat dan muamalat. Bisa dipahami Pak ya? Nanti kalau ada orang yang macam-macam Pak, balikin tuh. Maksudnya macam-macam pemahamannya ya, kita balikan. Karena apa? Bikin susah sendiri dan juga bikin susah orang lain. Jadi kita berikan pemahaman. Yang berikutnya adalah wa kadzalika idmaru syakki, apa tadi itu? Fillahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Yang ketiga dari pembahasan kita saat ini adalah kata Habib Abdullah, yang bisa membuat atau banyak membuat seorang mati dalam keadaan sul khatimah adalah idmaru syakki fillah wa rasuli wal yaumil akhir. Idmar itu artinya menyembunyikan. Domir itu artinya di dalam hati itu domir. Idmaru syak itu artinya apa? Keraguan. Menyembunyikan keraguan dalam dirinya terhadap siapa? Allah, Rasulnya dan hari akhir. Jadi dia ragu sama Allah, ragu dengan keberadaan Allah, hidupnya susah terus. Kalau dia cari kerja nggak pernah dapat, kalau dia dagang nggak pernah untung, bangkrut terus.
Pokoknya apapun yang dilakukan di dunia itu pasti rugi terus. Akhirnya dia ragu sama Allah. Ada yang gitu, Pak? Ini Allah adil apa enggak sih? Ragu dia. Hati-hati, Pak. Itu namanya idmaru syakki fillahi wa rasul. Atau ragu dengan Al-Quran. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran dia ragu. Apa betul tuh sholat bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar? Dia ragu tuh. Dan dia ragukan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hati-hati. Itu kata Habib Abdullah termasuk yang paling dikhawatirkan yang membuat seorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kita diajarkan oleh Nabi, kalau ditimpa musibah kita sabar. Kalau ditimpa oleh kenikmatan dan anugerah oleh Allah kita bersyukur. Jadi jangan mengeluh. Jangan juga kemudian mengatakan Allah nggak adil. Kok dia nggak pernah sholat rezekinya lancar? Kita sholat sampai jidat ini hitam ini susah banget gitu. Ada hikmah di balik itu yang kita nggak tahu, kita harus sabar. Nah, kalau kita tidak sabar sampai menyalahkan Allah, hati-hati, kita harus cepat-cepat taubat. Falyahdzaril muslimu min dzalika ghayatal hadri. Falyahdzaril muslim, orang muslim harus hati-hati. Kata Al-Habib Abdullah. Hati-hatinya gimana? Ghayatal hadri, harus kehati-hatian tingkat tinggi. Jangan santai. Wala asima min amrillah illa marahim. Tidak ada satupun penolong atau penyelamat dari ketetapan Allah kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup dengan doa, Allahumma ya arhamar rahimin, wahai Allah zat yang maha pengasih, nas'aluka binuri wajhik, kami bermohon kepada engkau dengan cahaya wajahmu al-karim yang mulia, anta tawaffana muslimin, untuk mematikan kami dalam keadaan Islam, wa antulhiqana bisalihin, dan menghubungkan dan menggabungkan kami dengan orang-orang saleh, fi afiatin, dalam keadaan selamat ya rabbal alamin. Doa yang ditulis oleh Abi Abdul Haddad ini adalah mencontoh, menjiplak doa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ingat Nabi Yusuf pernah kita cerita, pada saat ketika beliau dalam keadaan sakarat di pembaringan, setelah bertemu dengan orang tuanya, bapaknya, setelah itu dia berada dalam sakaratul maut. Apa doanya? Doanya itu adalah Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil hadis fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya tawaffani musliman walhiqni bisalihin. Itu doanya. Kata Nabi Yusuf pada saat ketika dia dalam keadaan sakit, dia mengatakan doa yang terakhir apa? Tawaffani musliman, matikan aku ke dalam keadaan muslim, walhiqni bisalihin, dan gabungkan dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Sama enggak dengan doanya Habib Abdullah? Sama. Jadi Habib Abdullah mengambil doanya Nabi Yusuf, dan kita bisa mengambil doa Nabi Yusuf dengan menggunakan redaksi yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.